Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana nih kabarnya? Oke, pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang penyakit menular seksual atau yang disebut PMS pada Seminar Kesehatan Nasional Jakarta 20 Mei 2023, Guru Pendidikan Jasmani Indonesia. Apa itu PMS? Bagaimana bisa terjadi? Di Indonesia, berdasarkan laporan survei terpadu dan biologis perilaku (STBP) oleh Kementerian Kesehatan RI 2011, prevalensi penyakit menular seksual (PMS) pada tahun 2011, di mana infeksi gonore dan klamida sebesar 179% dan sifilis sebesar 44%. Pada kasus HIV dan AIDS, selama 8 tahun terakhir mulai dari tahun 2005 sampai 2012, menunjukkan adanya peningkatan kasus baru infeksi HIV meningkat dari 859 kasus pada tahun 2005 menjadi 21.511 kasus di tahun 2012. Sedangkan kasus baru AIDS meningkat dari 2.639 kasus pada tahun 2005 menjadi 5.689 kasus pada tahun 2012. Sumber http://www.depkes.go.id. Wah, besar sekali ya peningkatannya. Pengertian PMS. Penyakit menular seksual atau yang disebut PMS didefinisikan sebagai penyakit yang disebabkan karena adanya invasi organisme virus, bakteri, parasit, dan kutu kelamin yang sebagian besar menular melalui hubungan seksual, baik yang berlainan jenis ataupun sesama jenis. April Yaningluck 2002. Bila tidak diobati secara tepat, infeksi PMS dapat menjala dan menyebabkan penderitaan, sakit berkepanjangan, kemandulan, dan bahkan kematian. Wanita lebih berisiko untuk terkena PMS lebih besar daripada laki-laki, sebab mempunyai alat reproduksi yang lebih rentan dan seringkali berakibat lebih parah karena gejala awal tidak segera dikenali, sedangkan penyakit melanjut ke tahap yang lebih parah. Berikut ini saya akan memaparkan klasifikasi berdasarkan agen penyebab PMS. Penyebab yang pertama yaitu terdapat lebih kurang 30 jenis 23 mikroba, bakteri, virus, dan parasit yang dapat ditularkan melalui hubungan seksual. Kondisi yang paling sering ditemukan adalah infeksi gonorea, klamida, sifilis, trichomoniasis, canaroid, herpes genital, infeksi human immunodeficiency atau HIV, dan hepatitis B. HIV dan sifilis juga dapat ditularkan dari ibu ke anaknya selama kehamilan dan kelahiran, dan juga melalui darah serta jaringan tubuh WHO 2009. Penyebab klasifikasi yang kedua yaitu dari golongan protozoa, yakini Trichomonas vaginalis, Entamoeba histologica, Giardia lamblia. Klasifikasi yang ketiga yaitu dari golongan virus, yakini Human immunodeficiency virus tipe 1 dan herpes simplex virus tipe 1 dan 2. Human papilloma virus, cytomegalovirus, epithelial virus, Molculus contaminosium virus. Yang keempat, dari golongan ektoparasit, yakini Pitherius pupis dan Staphylococcus crabini. Perilaku seks yang dapat mencegah penularan PMS. Yang pertama yaitu berhubungan seks yang tidak aman tanpa menggunakan kondom. Yang kedua, gonta-ganti pasangan seks.
Perilaku yang keempat, yaitu melakukan hubungan seks anal dubur. Perilaku ini akan menimbulkan luka atau radang karena epitel mukosa anus relatif tipis dan lebih mudah terluka dibanding epitel dinding vagina. Penggunaan pakaian dalam atau handuk yang telah dipakai penderita. Penyebab kelima, penggunaan pakaian dalam atau handuk yang telah dipakai penderita PMS Buta Gulung 2002. Gejala umum PMS pada pria. Yang pertama, bintik-bintik berisi cairan atau lecet pada daerah sekitar kelamin. Yang kedua, luka tidak sakit, keras dan berwarna merah pada sekitar daerah kelamin. Penyebab yang ketiga, adanya kutil yang tumbuh seperti jengger ayam. Rasa gatal yang sangat hebat di sekitar kelamin. Kemudian sakit luar biasa saat buang air kecil. Yang terakhir, kencing nanah atau darah dengan bau busuk. Selanjutnya, gejala umum PMS pada wanita. Yang pertama, keluarnya lendir pada vagina. Yang kedua, keputihan berwarna putih susu, bergumpal dan disertai rasa gatal pada alat kelamin. Yang ketiga, keputihan berbusa dan berbau busuk. Yang keempat, bercak-bercak darah setelah berhubungan seks. Yang kelima, rasa sakit atau nyeri saat kencing atau saat berhubungan seksual. Yang keenam, rasa nyeri pada perut bagian bawah. Berikut ini contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh PMS. Penyakit yang pertama yaitu infeksi genital non-spesifik. Infeksi genital non-spesifik merupakan penyakit kelamin yang disebabkan oleh penyebab yang non-spesifik dan sering terjadi karena bakteri Chlamydia trachomatis. Pada wanita, gejala sering tidak khas atau sangat ringan. Gejala berupa keluarnya cairan dari vagina berwarna kekuningan. Pada laki-laki, gejala yang muncul adalah keluarnya cairan berupa lendir yang jernih sampai keruh dan muncul pada pagi hari. Gejala lain dapat berupa nyeri saat kencing, rasa gatal di saluran kencing pada ujung kemaluan. Infeksi genital non-spesifik dapat terjadi melalui hubungan seksual aktif dan berhubungan erat dengan usia muda yang pertama kali melakukan kontak seksual, serta lamanya waktu aktivitas seksual. Masa inkubasi biasanya terjadi 1-5 minggu. Penyakit yang kedua yaitu gonore. Gonore adalah penyakit yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae. Pada pria, permulaannya keluar nanah dari orificium uretra eksternal dan pada wanita biasanya tanpa gejala. Hanya kadang-kadang keluar dari vagina. Masa inkubasi antara 3-5 hari. Masa inkubasi kadang-kadang berlangsung singkat, hanya 12 jam, dan ada pula yang lama hingga 14 hari. Dijajah 1990. Pada umumnya, penularan gonore melalui hubungan kelamin yaitu geniti-genital, orogenital, dan anogenital. Tetapi dapat juga terjadi secara manual melalui alat kelamin, pakaian, handuk, termometer, dan sebagainya. Oleh karena itu, secara garis besar dikenal gonore genital atau gonore ekstragenital. Daily 1999. Kemudian, herpes genitalis. Herpes genitalis adalah infeksi akut pada daerah genitalia dengan gejala khas berupa vesikel yang berkelompok pada dasar yang eritem dan bersifat rekuren. Daily 1990. Infeksi akut yang disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 1 atau tipe 2 yang ditandai adanya 28 vesikel yang berkelompok di atas kulit yang sembab dan eritematosa pada daerah dekat mukokutan, sedangkan
infeksi dapat berlangsung baik primer maupun rekuren. Handoko 1999. Infeksi herpes genital atau herpes simplex ini berlangsung dalam 3 tingkatan, yaitu infeksi primer, fase laten, dan infeksi rekuren. Gejala yang timbul dapat bersifat berat, yaitu pembesaran kelenjar limfe, tapi bisa juga tanpa adanya gejala. Selain ditularkan melalui hubungan seksual, penyakit ini dapat ditularkan pada janin dalam kandungan ibu yang terinfeksi. Akibat yang ditimbulkan adalah terjadi abortus, keluarnya janin prematur, bayi mengalami kelainan pada organ tubuhnya, dan bayi tidak tumbuh secara normal. Kemudian sifilis. Sifilis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Treponema pallidum, sangat kronik dan bersifat sistemik. Pada perjalanannya dapat menyerang hampir semua alat-alat tubuh, dapat menyerupai banyak penyakit, mempunyai masa laten, dan dapat ditularkan dari ibu ke janin. Dalam istilah Indonesia disebut raja singa. Istilah tersebut sangat tepat karena keganasannya. Nata Husada dan Adi Juanda 1999. Gejala yang ditimbulkan adalah luka yang tidak nyeri pada sekitar alat kelamin, anus, dan mulut yang muncul 2-3 minggu setelah terjadinya infeksi. Setelah 6-8 minggu kemudian timbul pembesaran kelenjar getah bening, disusul rasa badan tidak enak dan bercak kemerahan pada kulit. Semua gejala itu bisa hilang dengan sendirinya, tetapi infeksi berlangsung terus sehingga lama-kelamaan dan akan mempengaruhi tulang, hati, jantung, paru-paru, dan saraf. Berikut ini pencegahan penyakit menular seksual. Adapun upaya pencegahan penyakit menular seksual yang dapat dilakukan, yang pertama, tidak melakukan hubungan seks. Menjaga perilaku seksual seperti penggunaan kondom. Bila sudah berperilaku seks yang aktif, tetaplah setia pada pasangannya. Ketiga, hindari penggunaan pakaian dalam serta handuk dari penderita PMS. Kemudian tawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, bila nampak gejala-gejala PMS, segera ke dokter atau petugas kesehatan setempat. Dapat ditentukan hanya dengan melihat kelaminnya. Pernyataan ini salah, karena banyak PMS tidak menunjukkan gejala-gejala fisik sama sekali, seperti klamidia. Jadi, bisa saja pasangan Anda terlihat bugar tanpa tanda-tanda penyakitan sama sekali. Padahal, sebenarnya dia terinfeksi PMS. Satu-satunya cara untuk memastikan Anda bebas dari PMS adalah dengan mengunjungi dokter dan menjalani tes PMS, yang dapat dilakukan antara lain melalui pengambilan darah, urin, suap dalam mulut, atau sekitar alat kelamin. Sekarang kita lanjut ke mitos kedua, yaitu PMS tidak dapat menular melalui seks oral. Hal ini tentunya salah, karena PMS tetap dapat menular melalui luka atau robekan kecil di mulut serta alat kelamin. Beberapa PMS, seperti herpes, bahkan dapat menular hanya melalui persentuhan kulit dengan area yang terinfeksi. Dan jika kalian berpikir seks anal justru solusinya, maaf kawan, hal yang sama juga dapat terjadi pada anus. Mitos ketiga berkaitan dengan salah satu PMS yang paling berbahaya, yaitu HIV. Dengan mitosnya yang mengatakan bahwa HIV hanya dapat ditularkan melalui seks. Seperti yang kita katakan sebelumnya, PMS tidak hanya menular melalui hubungan seksual, namun dapat juga terjadi melalui jarum suntik yang tidak steril dan sempat digunakan pada pengidap HIV. Bahkan alat apapun yang digunakan untuk menusuk kulit, seperti jarum tato dan tindikan. Selanjutnya, mitos keempat mengatakan bahwa tidak ada risiko PMS apabila hanya memiliki satu pasangan. Ini tidak sepenuhnya benar, karena walaupun orang yang membatasi pasangan seksualnya dapat mengurangi risiko terkena PMS, kemungkinan tersebut masih ada. Karena meskipun Anda belum pernah berhubungan seksual sama sekali, pasangan Anda belum tentu sama. Makanya sangat penting untuk terbuka dengan pasangan Anda mengenai riwayat seksual masing-masing. Yang terakhir, mitos kelima adalah alat pencegah kehamilan juga dapat mencegah PMS. Ini hanya setengah benar, karena hanya satu alat pencegah kehamilan. Tertera ya ini ya, ada kontak information
Alamat kantor Padukuhan 3 Mbojong, Panjatan Kulon Progo, Yogyakarta, phone number 0813900643, email address ajengprabayu@gmail.com, website www.reallygradsite.com. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.